Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan pula kesempatan panjang umur, sehingga pada kesempatan sore hari ini, hari Rabu tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka melaksanakan ta'lim rutin setiap hari Rabu. Inilah di Lawang Pantau atau bisa nongtot jodoh. Tar nongtot jodoh sih. Sok. Ayo kajero bu aja ya kajero. Ada ojek liwat. Oh, jadi salah. Bener nungguin. Wajir ke depan. Tukang sate. Uni kemana Uni? Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita untuk sampai di sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, seperti biasa sebelum kita ta'lim kita berdoa bersama. Yuk kita awali dengan istighfar, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi jami'al ma'asi wadh-dhunub. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang pertama marilah kita berdoa seperti biasa untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, sehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, mari kita doakan semoga almarhum almarhumah orang tua kita, barangkali suami kita, guru-guru kita, sahabat, kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dari segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Silakan disebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihdaus thawab atau hadiah pahala pada kesempatan sore hari ini. Thumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Al-Fatihah yang kedua.
mudah-mudahan kita semua yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini, juga sahabat-sahabat kita yang berhalangan hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kepada kita keimanan, keislaman yang sempurna. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jiwa dan raga. Semoga dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Semoga rumah tangga kita Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi wasilah atau lantaran turunnya keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu keturunan kita semoga Allah jadikan anak-anak yang salih, salihah, yang sedang menuntut ilmu, semoga Allah berikan ilmu pemahaman sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya, semoga karirnya terus naik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan di dalam hidupnya dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah cepat berikan jodoh atau pasangan yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya, semoga rumah tangganya Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita yang belum mendapatkan keturunan atau anak, semoga Allah cepat berikan keturunan atau momongan yang solih dan juga solihat. Yang punya maksud ya, diantaranya sahabat kita Mama Sari, insya Allah tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Mama Sari Allah panjangkan usianya, disehatkan, dimudahkan, dilancarkan dalam proses persiapannya ya Mas Sari, sehingga sampai waktunya tetap dalam keadaan sehat, berangkat dalam keadaan selamat, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan bisa pulang kembali ke sini dengan keadaan tidak kurang sesuatu apapun. Dan juga untuk yang lainnya, walaupun tidak diutarakan di dalam hati masing-masing, tapi insya Allah mari kita utarakan saja di dalam hati kita semua keinginan, harapan, asa terpendam yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan ijabah melalui wasilah kita berdoa pada sore hari ini. Yang sedang sakit juga mudah-mudahan Allah cepat berikan kesehatan, kesembuhan, lebih sehat, lebih sembuh daripada sebelumnya. Dan juga mudah-mudahan kita diberikan keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hassil maqasidana. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan langkah ibu, perjuangan ibu untuk bisa di sini, semoga Allah catatkan sebagai catatan amal kebajikan ya ibu-ibu. Lipstik yang ibu pakai hari ini, bedak yang ai pakai hari ini, setrikanya, pewanginya, pokoknya apapun yang dipakai untuk hari ini, semoga kelak di akhirat menjadi saksi bahwa ini adalah untuk membuat Allah Subhanahu wa taala senang ya. Ya mudah-mudahan kan beda antara make up yang dipakai untuk ke Tanah Abang ya sama make up yang dipakai untuk ngaji ya. Iya makanya iya alhamdulillah. Iya karena kemarin ada promosi Revlon ya Bu ya, bukan Revlon apa sih? Mirabella apa ya? Alhamdulillah iya. Ya makanya apa ya, kalau untuk ngaji bener Bu, niatkan pokoknya ini pakaian, parfum, apapun itu mudah-mudahan itu menjadi saksi Bu. Ya. Iya betul. Iya Bu, biar sia nggak saruk-saruk ninggalina. Alhamdulillah lah. Beda kalau di pengajian mah jadi 20 tahun lebih muda Bu. Alhamdulillah enak dilihatnya benar. Alhamdulillah
Ibu-ibu di sini beda dengan ibu-ibu di Singapura ya, kalau ngaji itu kayak muda gitu ya, alhamdulillah ya begitulah. Dan juga ya hanya dengan hal ini ya, ngaji ini walaupun ngajinya gitu-gitu aja Bu, tapi dampaknya sangat hebat buat diri kita, karena kalau tanpa adanya kita ngumpul kayak gini, hati kita lama-lama akan mengeras Bu. Jadi dengan kita berkumpul kayak gini, ngaji bersama, itulah yang memelihara, sesungguhnya yang memelihara hati kita. Itulah sesungguhnya yang membuat diri kita itu tetap lunak gitu hatinya. Ya kita bisa rasain Bu, kalau lama nggak ngaji gitu, rasanya mau ngaji itu lagi tuh berat gitu. Nah maka oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu, karena memang namanya ibadah itu Bu, kalau kita berjamaah itu insya Allah ini ibadahnya keroyokan gitu. Jadi kalau ngaji misalnya ada yang salah, mungkin yang sebelah juga benar gitu. Sama kayak sholat Bu, sholat berjamaah, yang satu nggak khusyuk kan ketutup sama yang lainnya yang khusyuk. Pun juga sama ketika ngaji. Maka apapun yang dilaksanakan secara berjamaah itu berpahala yang lebih, dan insya Allah itu akan menutupi kekurangan-kekurangan kita di dalam ibadah. Baik Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semalam saya diajak tahlil ya sama Bu Haji Ramli itu di RT 9. Jadi yang meninggal itu adalah seorang gadis. Kira-kira usia berapa ya Bu Haji ya? 27 Bu usianya. Masih gadis, sudah meninggal. Belum pernah nikah, udah meninggal ya. Kalau Bu Yoyon sih meninggal ya nggak apa-apa ya. Udah pernah nikah. Ini belum pernah nikah, udah meninggal. Maka kata Nabi itu, khairun nas man tala umrohu, manusia yang paling terbaik itu yang panjang usianya, banyak amal solehnya. Itu yang terbaik. Panjang usianya, banyak amal solehnya. Yang terbaik lagi pendek usianya ya, banyak amal solehnya. Maka kalau dipikir orang-orang soleh itu nggak panjang-panjang Bu usianya. Jangan-jangan kita bukan orang soleh ya. Iya, Siti Fatimah itu cuma 29 tahun Bu, meninggal. Nah maka tetapi oleh karena itu ya kita mah berusaha ajalah semaksimal mungkin. Nah kemudian setelah tahlil itu ngobrol ya sama guru ya Pak Ustadz Syakuri. Kata beliau itu kan ada salah satu bapak-bapak, siapa itu Pak Haji ya, pokoknya ngobrol lah sama Pak Haji siapa itu Tanto ya, sama Pak Wardoyo. Ya mereka nih bapak-bapak kalau tahlilan yang udah tua-tua ngobrol, aduh gimana kita ya nanti di alam kubur katanya gitu. Kalau udah tua kan ngomongnya udah ke sono Bu. Lalu kata Pak Ustadz Syakuri, udah katanya nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu tentang mikirin alam kubur mah, ntar mikirin ditanya gini gitu, udah nggak usah takut kata beliau. Aduh saya bilang Pak Ustadz Syakuri ngomongnya kayak gitu ya, kenapa gitu. Nah lalu ngobrol kita panjang. Nah tadi siang saya coba buka sebuah kitab ini Bu nih di hadapan Sia. Ternyata ya itu yang diobrolkan oleh Pak Ustadz Syakuri itu ternyata ini ada di dalam sebuah keterangan dari Al-Faqih Abul Laith As-Samarqandi. Jadi Imam Al-Faqih Abul Laith As-Samarqandi adalah seorang ulama besar Bu. Kata beliau, man arada ayyan jauh min adabil qabri. Siapa orang yang ingin selamat dari siksa kubur. Nah ini yang dibicarakan oleh Pak Ustadz Syakuri ya. Kenapa kita nggak usah takut gitu? Ya ternyata ini ada amalannya gitu. Yang kita tuh nggak usah takut deh kecuali apabila mengamalkan amalan ini. Ini kata Imam Abu Laith As-Samarqandi, kata beliau, siapa orang yang ingin selamat dari siksa kubur, pertanyaan kubur lancar, di alam kubur tuh kayak tidur nyenyak aja. Raudhatun min riyadil jinan. Alam kubur itu menjadi taman dari taman surga. Bukan sebaliknya, alam kubur itu bukan menjadi hafratun min hafratin niron, bukan emperan neraka, bukan, tapi menjadi taman dari taman surga.
Lalu harus bagaimana? Fa'alaihi ayyulazima arba'atu asya. Maka nggak usah takut kita terhadap siksa kubur dan pertanyaan kubur kalau kita mengamalkan, mendawamkan, melanggengkan 4 hal. Wa yajtanibu arba'ata asya. Kemudian kita pun juga menjauhi 4 hal. Jadi mendawamkan 4 hal, menjauhi dari 4 hal. Fa ammal lati yulazimu ayyulazimuha. Ini keempat hal ini nih harus dawam. Artinya melaksanakannya jangan entot mol ya. Apa ya bahasanya ya? Oh sekarang laksanain gitu, besok nggak gitu, maksudnya kayak gitu. Anggot-anggotan ya, iya entot mol sekerep-kerep pokoknya. Tapi ngerti kan Bu Yoyon ya? Iya. Maksudnya kadang laksanain, kadang enggak gitu. Ini kudu istiqomah kita. Kudu apa kata Bu Sungkomo tadi? Ya, jangan anggot-anggotan gitu. Kudu langgeng. Satu, fal muhafazati 'ala shalah. Menjaga sholat. Itu Bu, kalau kita jaga sholatnya dengan baik, udah nggak usah takut deh tentang pertanyaan kubur, tentang siksa kubur. Karena kenapa? Kan di dalam sholat itu semua pertanyaan kubur ada di sana. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau selalu sholat, awal sholat aja udah Allahu Akbar, nggak akan kesulitan lagi kita. Terus yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Di dalam bacaan sholat berapa kali kita baca sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tentu kan jawabannya adalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah nabiku. Kalau kita sering baca sholawat, maka udah gak akan lagi kesulitan kita menjawab siapa nabimu. Terus apa lagi? Pertanyaan teh, wama imamuka, siapa imammu? Si AA di Musola Furqan mah bukan itu. Imam kita itu adalah Al-Quran. Jadi kalau orang yang menjaga sholatnya dengan baik, setiap kali setelah Fatihah, walaupun 1 atau 2 ayat kita suka baca Al-Quran. Entah itu Inna a'toina sampai malaikat munkar dan nakir, bosen banget nih orang. Kulhu lagi. Nggak ada yang lain apa ya? Aduh. Iya. Itu kalau kita lihat ya, malaikat munkar dan nakir sebelum sholat aja udah dicontreng nih. Nih orang nih pasti kulhu nih Romat. Udah nggak dicoret lagi, udah langsung udahlah. Orang sama aja kayak begitu. Terus apa lagi? Diterima apa tidak? Diterima Bu, diterima. Bahkan kulhu itu kan paling afdol Bu ya. Kuliah sama kulhu. Hanya saja ini mal bercanda, malaikat bosen kali orang kita soal itu mulu. Iya nggak apa-apa. Tuh kan. Apalagi malaikat yang nulisnya bosen banget baju nih. Nggak apa-apa. Itu itu kuliah lagi liur ya, kita lagi banyak masalah. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'bud wala ana a'bidu ma abadtum wala antum ayo terus muter di dia. Udah setengah jam kok nggak habis ini ayat. Terus apalagi pertanyaan kubur teh kan ada 6 ya Bu ya. Iya. Waduh. Si Zipa. Nah, pertanyaan kubur itu kan ada 6. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Kemana arah kiblatmu? Itu kita kan jawabannya al-Ka'batu kiblati. Ka'bah kiblat kita. Nah, kalau orang yang suka sholat itu kan minimalnya 5 kali dalam sehari semalam menghadap kiblat. Sholli fardhol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Tadi ya, mustaqbilal ka'bati. Itu belum dihitung dengan sholat-sholat sunnah ya.
Belum dihitung ketika ngaji Quran, misalnya kita disunahkan menghadap kiblat. Sunnah Bu, menghadap kiblat ketika baca Quran, atau misalkan kita berzikir, sunnah menghadap kiblat, hanya tidak diwajibkan gitu. Menghadap mana aja tapi diwajibkan menghadap kiblat. Terus disunahkan ya, salah ya, menghadap kiblat. Terus pertanyaan berikutnya teh apa? Wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka. Siapa saudara-saudaramu? Jawabannya kan al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ikhwani. Muslimin muslimat, mu'minin mu'minat adalah saudaraku. Maka ini khusus bagi laki-laki Bu, kalau sholatnya berjamaah di masjid, maka udah nggak bakalan kebingungan menjawab siapa teman-temannya, karena setiap hari itu ketemu dengan saudara-saudaranya di masjid. Makanya sholat berjamaah bagi laki-laki ini hampir diwajibkan gitu, sunnah muakkadah, yaitu agar bisa lancar menjawab pertanyaan. Terus yang terakhir pertanyaannya teh apa? Siapa Tuhanmu, nabimu, kiblatmu, imammu, terus teman-temanmu, satu lagi apa Pak? Apa agamamu ya? Apa agamamu? Ya kalau bagi orang yang suka sholat, hanya Islam yang ada tata cara sholat gitu mah. Maka kalau kita istiqomah menjaga ya, ingat menjaga, bukan melaksanakan. Kalau beda antara menjaga dengan melaksanakan, coba kita lihat sepak bola. Penjaga gawang, itu bola sebelum datang ke gawang udah dijagain. Kalau bola udah masuk mah namanya bukan menjaga gawang, memungut bola Bu Yoyon. Jadi bolanya diambil. Kalau menjaga gawang itu sebelum bola masuk ke gawang udah dijagain. Artinya sebelum waktunya sholat kita udah harus siap-siap. Orang Singapura masuk kepada begitu mah. Orang kita aja, orang BSI entaran. Berarti kita mah belum bisa menjaga tanya. Sok atuh. Ayo Bu, orang sama-sama silih ingetan, saling ingetan. Ayo kita jaga sholat. Di sini juga ada fal muhafadzah, yang mampu menjaga sholat itu nggak usah lagi takut khawatir tentang alam kubur, dijamin aja udah. Suatu ketika Sayyidina Utsman itu suatu ketika dengan para sahabat yang lain liwat di depan sebuah pekuburan. Tiba-tiba Sayyidina Utsman itu berhenti, kemudian beliau menangis sampai janggutnya itu basah oleh air mata. Lalu para sahabat yang lain bertanya kepada Sayyidina Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, ketika kita membicarakan tentang dahsyatnya hari kiamat, engkau tidak menangis. Ketika menceritakan tentang dahsyatnya siksa di neraka, engkau tidak menangis. Tetapi kenapa engkau ketika liwat di depan kuburan, mengingat tentang siksa kubur, kenapa engkau menangis?" Lalu apa jawab Sayyidina Utsman? Kata Sayyidina Utsman membawakan sebuah hadis dari Nabi, "Man naja minhu," siapa orang yang selamat dari pertanyaan kubur, "fama ba'dahu aisar," maka apapun yang ada setelahnya itu akan gampang. Jadi kalau kita mampu menjawab 6 pertanyaan kubur itu, udah kesononya gampang aja udah. Tapi faman lam yanjau, siapa orang yang gak bisa menjawab 6 pertanyaan kubur itu, fama ba'dahu asyad, maka setelahnya itu akan menjadi berat. Nanti hisaban berat, kesononya berat aja. Nah maka oleh karena itu Bu, mari di bulan Rajab ini sama-sama, siapapun juga sama, mengingatkan diri ini untuk urusan sholat. Udah dari kecil kita belajar sholat, kok belum bisa mulu gitu di awal waktu. Belum bisa mulu kita menjaga sholat, baru bisa melaksanakan sholat ya. Semuanya juga, mungkin kadang-kadang kita menjaga ya. Kalau kita mau jalan-jalan itu suka menjaga sholat sama Miza ya. Kata panitia ditunggu di depan BSI ba'da subuh. Itu Miza sama Ai di rumah belum subuh aja kayaknya udah pengen sholat subuh. Gitu ya. Kenapa sih ya tahu suka lihat tetes ya?
Mungkin sama kali sama ibu-ibu yang lain. Sama. Nah, iya. Itu kalau mau jalan-jalan rasanya cepatan kayak adan ya. Oh gitu dah. Masa kudu jalan-jalan tiap hari biar kita bisa menjaga sholat gitu? Aduh, aing mah. Ya Allah, kita berdosa. Kita baru mampu melaksanakan sholat, Bu Yoyon, belum bisa menjaga ya. Tapi alhamdulillah itu masih untung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah was-sadaqah. Kita mampu memelihara, menjaga sedekah. Ini yang sulit, Bu. Bahkan kata beberapa keterangan hadis disebutkan jangan pernah tidur kalau belum sedekah. Terus sedekahnya harus gede, harus kecil, ya semampunya kita. Intinya kita harus sedekah, baik itu dengan ilmu, baik itu dengan perilaku, dengan harta ya terutama. Pokoknya setiap hari kita itu harus sedekah. Ya, benar mata kalau ada kotak amal senyumin aja udah Bu Haji. Iya. Pantesan itu ada ibu-ibu yang lewat kotak amal senyum gitu. Ya pokoknya intinya kudu sedekah ya, apalagi ai yang dekat musola ya. Ai bangun tidur dicemplungin atau 5.000 nya. Ada kotaknya sekarang mah di musola. Itulah intinya pokoknya kudu sedekah ya. Ya apapun kayak caranya mah sedekah, nggak usah harus selalu ke fakir miskin Bu. Sedekah itu ya kepada teman, kepada sahabat itu adalah sedekah. Gitu ya. Traktir ya kayak Bu Haji Ramli misalkan traktir, ya sedekah itu sarua. Biarin biar ditraktir terus ya. Bu Haji Uun sambal ya tiap hari. Sedekah itu Bu Haji alus ya. Ini di sini hayo we makan udah mau sebulan ya anu mawa. Jadi apa namanya sambal kita dimakan orang, yang lain bawa ikan tongkol ya. Terus selanjutnya yang harus kita jaga dan harus kita dawamkan adalah wa qiraatul Quran. Membaca Al-Quran ini Bu nih, aduh ya Allah ya Robbana. Membaca Al-Quran tuh males banget. Makanya alhamdulillah minimalnya nih kita setiap hari Rabu. Maka ya kalau ada waktunya mah pengennya setiap hari Rabu. Kenapa demikian? Karena yang bernilai membaca Al-Quran itu adalah ketika kita berjamaah. Maka kan kita ada punya malam Jumat kita baca ya Al-Quran. Terus malam hari Rabu baca. Itu kita udah dua waktu tuh punya. Maka yang lainnya ketika kita di rumah sok mau salah kayak mau benar udah baca aja udah Al-Quran mah. Ya ibu-ibu biar kenapa? Itu tadi biar kita selamat dari siksa dan pertanyaan kubur. Kemudian yang nomor terakhir yang harus kita dawamkan adalah wakathratut tasbih. Memperbanyak tasbih. Yang pendek aja Bu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Mama Sari lagi ngelayanin ya, misalnya Ibu Sungkowo lagi jagain karcis, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Iya, insya Allah kalau udah dibiasakan walaupun tangan bergerak juga insya Allah hati mah tetap main gitu. Bosan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu biar balance, biar imbang. Enggak hanya sholawat terus tapi tasbihnya ada gitu. Karena kenapa? Yaitu tasbih itu adalah memberatkan kelak di mizan ya, di timbangan amal. Jadi 4 hal tuh gampang sering kok kita lakukan. 1 jaga ya, bukan laksanakan. Jaga sholat, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga baca Al-Quran, yang keempat memperbanyak tasbih. Lalu selanjutnya yang harus kita jauhi adalah fal-kidbu, berbohong. Nih, tadi kan yang harus kita lakukan, sekarang harus kita jauhi berbohong. Walaupun itu kecil. Kita kan yang sering mah kita ya berbohong, biarinlah bohong buat kebaikan ya, itu tuh awal-awalnya. Ya, sering dikatakan bahwa ketika kita menutupi kesalahan kita dengan kebohongan, ya udah kalau awalnya udah bohong, udah deh kesononya juga bohong. Maka sebisa mungkin kebohongan yang kecil sekecil apapun udah kita hindari, mending jujur aja udah dalam hidup Mas.
jujur kacang hijau ya, iya. Jujur aja udahlah. Enakan juga seperti itu. Kalau udah ada dusta di antara kita, udahlah. Iya, anjelimat pokoknya kalau udah ada dusta. Iya, mau ngitung duit juga kita ke belakang dulu, takut ketahuan sama suami kan. Ya Allah. Pokoknya udah jujur aja, jujur. Betul, itu kerjaan ayah. Ya nggak apa-apa dalam proses. Pokoknya udah jujur, mendingan jujur udah belajar. Sama sih ya, juga sama lagi belajar. Dah hidup mah sampai akhir hayat juga tetap belajar. Ayo belajar jujur lah sekecil apapun. Tapi alhamdulillah dengan kejujuran itu ya lama-lama kita jadi saling percaya dalam hubungan rumah tangga ya. Misalkan alhamdulillah yang saya rasakan teteh gitu ya. Ya teteh udah percaya ke si A, si A pun juga sama percaya gitu, baik dalam masalah keuangan, emang jarang-jarang dapat uangnya juga. Jadi percaya gitu teteh lah si A uang dari mana. Terus ya dalam masalah apapun kalau kita udah saling percaya udahlah. Kemudian yang selanjutnya adalah khianat, Bu. Jauhi khianat. Khianat itu adalah menelantarkan atau mengabaikan kepercayaan kepada kita ya. Apa khianatnya kita? Kita itu kan pemimpin, Bu. Khianat terhadap Al-Quran tuh. Jadi cuma jadi hiasan dinding aja di rumah. Terus khianat terhadap apa? Banyak terhadap perintah Allah, kepercayaan orang. Lalu selanjutnya namimah, mengadu domba. Itu mengadu domba itu, Bu. Aduh, kita itu kadang-kadang suka begitu ya. Nggak kuat bibir kita. Kalau misalnya nih kita lihat kejelekan orang lain, itu bibir kita rasanya nggak kuat buat nggak ngomong lagi kepada orang lain. Misalnya nih si A ngelihat Bu Sungkowo gitu ya di terminal gitu lah, ya sama berondong. Itu iya misalnya, padahal mah lagi ngobrol biasa, emang si ibu mah di sana ya gaulnya sama anak-anak begitu. Si AA ngomong ke Bu Yoyon, Bu Yoyon itu Bu Sungkowo kayaknya lagi gimana gitu ya. Ya. Terus Kak Bu Yoyon pakai ngomong lagi ke Bu Sungkowo, Ibu, kemarin kan si AA ngomongin ibu tuh gini-gini. Akhirnya kan si AA jadi beradu sama ibu gitu. Udah mau lihat yang buruk seburuk apapun udah tahan, Bu. Kemarin kan udah kita bahas ya bahwa Allah akan menyembunyikan aib kita kalau kita mampu menyembunyikan aib orang lain. Kenapa sih mulut kita kalau ngelihat kebaikan orang kita nggak mau nyeritain kepada orang lagi gitu? Misalnya kita si A lagi ngelihat Bu Yoyon lagi ngaji, ngomong misalnya ke teteh, itu lihat Bu Yoyon jam 8 udah sholat duha terus ngaji. Kenapa kita kalau ngelihat kebaikan orang kita enggan gitu untuk mengebreh-ebrehkannya kepada orang lain. Tetapi sebaliknya kalau kita ngelihat keburukan orang rasanya pengen banget gitu. Kayaknya jadi punya breaking news gitu nya, news yang breaking gitu. Punya sekilas info gitu. Kayaknya pas ketemu misalnya baru lihat gitu di depan BSI, itu rasanya kayak punya sesuatu gitu dalam hati. Ntar kalau ketemu orang mau breaking news gitu ya. Ya Allah. Gitu nggak ya? Oh gitu, oh iya, ya Allah. Sama berarti ya kita sebagai manusia. Udah, oh iya, udah kayak mau ulah gitu nih lah. Seru, iya serunya mah. Iya emang, ya Allah. Oh iya benar, ya Allah. Udah nggak laku Penny Rose mah sekarang ya, masih. Oh masih ya Allah ya. Yang terakhir ini bukan untuk ibu-ibu, apalagi kalau ibu-ibu melakukannya nih dosa besar ya. Wal baulu qaiman. Apa kira-kira Pak artinya Pak? Ya, tetehnya lagi di mana? Wal baulu qaiman apa artinya? Oh ya. Wal baulu qaiman. Buang air kecil sambil berdiri. Itu untuk laki-laki ya, apalagi kalau perempuan yang melakukannya. Kota si A nggak tahu.
Ya mungkin klepnya udah agak oblek kali dikit. Udah dol. Ya itu mah kan karena uzur ya, bukan karena ini. Cuma memang kadang-kadang ya kayak si A misalkan kemarin ngisi di Sinarmas gitu. Di Sinarmas itu kan memang WC-nya udah begitu ya. Yang buat laki-laki itu namanya siapa? Uranium apa sih? Urinium ya? Ya yang berdiri terus pakai halangan gitu. Terus masuk ke WC-nya kecil banget gitu. Aduh gimana? Ya sesekali mah boleh lah. Tapi ketika di rumah ya jangan. Iya gitu. Iya benar. Ya gitu. Sempat kalau di hotel-hotel gitu kan di kayak di Sinarmas atau di JHL sempat si A bingung gimana ngeluarin airnya, nggak ada pencetannya kan, di gini-gini kok nggak ada sensor. Oh ternyata ada pentil segede gini bu di dekat itu ya. Kita sentuh dikit truk baru keluar. Aduh dasar bego sih ya bilang. Awalnya kan nggak tahu, emang nggak ada kerannya, nggak ada apanya, di sensor gini nggak ada. Ternyata ada itunya, ada sensornya kecil banget segede gini, cuman disentuh baru airnya keluar. Nah ya, katanya kalau yang umroh transit di Singapura juga begitu ya, nggak ada air ya, sama tisu itunya. Aduh itu gimana tuh caranya Bu Haji? Pakai tisu, aduh. Nah kumaha ntar Mas Ari sih makanya pakai tisu bisa nggak? Bawa itu aja aqua ya. Ya nggak apa-apa, makanya belajar Miza dari sekarang. Belajar di rumah tuh buang air besar terus bersih-bersihnya pakai tisu gitu. Iya, ya baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Sekarang bulan Rajab adalah waktunya untuk banyak memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah itu, ibu, istighfar itu bukan hanya kita harus selalu astagfirullahaladzim, enggak, bukan itu bu. Cara memohon ampun kepada Allah itu banyak. Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat. Itu pun juga sama dalam rangka memohon ampun. Sodakoh itu pun juga sama dalam rangka memohon ampun kepada Allah. Sholat itu adalah memohon ampun kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza jaa abdun, ketika seseorang itu mau melaksanakan sholat, ata bidunubihi kullihi, maka Allah datangkan semua dosanya bu. Jadi ketika kita mau sholat nih, maka oleh malaikat itu dosa kita semuanya ditaruh di kedua pundak kita. Ya, fakullama raka'a aw sajada, maka ketika kita ruku atau sujud, saqatat, maka berguguranlah dosa itu. Maka ya tinggal kita raba diri kita, terutama ya sama Miza, lama enggak kita ruku dan sujud. Maka kalau kita sering ruku, sering kita sujud, berarti banyak pula lah dosa yang berguguran gitu maksudnya Bu Yoyon ya. Ini mah sholat duhur, dah sesolat duhur-duhurnya doang, qobliyah enggak, badiah enggak. Enggak nyadar diri kita banyak dosa. Ini mah lagi ngomongin si AA ya. Ya Allah. Ya artinya bukan harus lama aja ya, harus sering gitu. Sering itu gimana? Berarti kalau zuhur ya ada qobliyahnya. Nggak apa-apa, 2 minimalnya, 4 maksimalnya. Ya kalau ba'diyahnya 2 udah nggak ada 4. Jadi berarti kalau kita laksanakan 4 sebelum zuhur, 4 sholatnya, 2 setelahnya, berarti 10 tuh. 10 kali ruku, 20 kali sujud berarti ya. Itu kan udah lumayan. Maka sholat adalah salah satu cara kita bertaubat kepada Allah gitu mah. Membaca Al-Quran pun juga sama, adalah sebuah cara untuk bertaubat kepada Allah. Ini anin Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi itu, man qara al-Quran wa huwa fis shalah,
Ini biar digaris bawahi ya sama kita semua. Siapa orang yang membaca Al-Quran ketika dia sholat? Ini dalam kita sholat nih. Kana lahu bikulli harfin mi'ata hasanatin. Maka setiap hurufnya Allah ganjar 100 kebaikan. Ingat di dalam sholat nih. Maka paling males banget kalau kita sholat imamnya surahnya panjang ya. Padahal semakin panjang semakin banyak. Maka apan ma'om malangganan we kalau nggak ina atau enanya ida jaha. Yang 3 ayat 3 ayat. Tapi nggak apa-apa mak. Toh 1 huruf Allah ganjar ya. Saking baiknya Allah 1 huruf itu 100 kebaikan kalau kita baca Al-Qur'annya di dalam sholat. Misalkan alif lam mim 3 huruf tuh 300 kebaikan. Gitu, asal kita mau pahala mah gratis. Maka semakin panjang kita baca di dalam sholat ayat, maka semakin banyak pula kebaikannya. Lalu kedua, waman qara'al Qur'an fi ghairi sholat an wudu'in. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an bukan dalam rangka sholat gitu, kayak kita biasa. Ala wudu'in, tapi kita punya wudu. Punya wudu, baca Al-Quran gitu. Maka itu hadiahnya falahu bikulli harfin khamsu wa ishruna hasanatan. 25 kebaikan. Kalau kita punya wudu, baca Al-Quran tapi bukan dalam sholat. Ini kayak kita nih, wudu punya, terus baca Al-Quran tapi bukan dalam keadaan sholat. 1 huruf 25. Kalau sholat mah jadi 4 kali lipatnya bu. Maka paling males banget kalau miza atau ai berjamaah, imamnya udah Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Udah panjang banget, belum apa-apa udah. Itu padahal semakin banyak semakin ya. Padahal tinggal dengerin doang, bukan baca itu. Ya Allah, sama pahalanya. Itu kan sholat berjamaah mah adalah sholat keroyokan. Ya. Itu ya bu, dalam sholat tadi 1 huruf Allah balas berapa? 100 kebaikan. Kalau kita bukan dalam sholat tapi punya wudu, khamsu wa ishruna hasanatan, 25. Waman qara'al Qur'an ala ghairi wudu'in. Siapa orang yang membaca Al-Quran tapi nggak punya wudu. Tadi mah baca Al-Quran punya wudu bukan dalam sholat. Ini mah baca Al-Quran nggak punya wudu bukan dalam sholat. Maka Allah ganjar, Allah balas falahu asyru hasanatin, buat dia 10 kebaikan. Jadi kayak tahlil nih Bu Yoyon, tahlil ya. Kemudian kan aduh ngentut, udah nggak apa-apa, nggak wudhu juga Bu Yoyon, ya nggak apa-apa. Hanya saja balasannya jadi kurang. Misalkan kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita nggak punya wudhu tuh Bu, boleh baca Al-Quran? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah memegang, meraba Al-Quran. Tapi di situ juga para ulama berpendapat kalau Yasin yang kita pegang, kalau Al-Quran yang kita pegang lebih banyak tulisan Latinnya dan lebih banyak tulisan doa-doanya ya di buku yang kecil itu Bu. Kan di situ ada doa sholat hajat, nggak semuanya Al-Quran ya. Kita lihat, oh ini lebih banyak tulisan apa namanya Latinnya dan bukan Al-Qurannya kayak Yasin kecil. Boleh itu ibu pegang, ibu baca, boleh tuh Bu yang kecil ya, bukan yang majmu. Kalau yang majmu yang besar itu kan kayaknya hampir semua Al-Quran ya Bu Haji ya. Ada Al-Kahfi, Tabarok ya, terus apa lagi? Ya gitu. Pokoknya yang bercampur ada terjemahnya, silahkan boleh dipegang. Hanya ganjarannya turunnya jauh Bu. Ganjarannya turunnya jadi berapa? 10. Kalau kita mau naikin dikit, buang waktu sedikit, biar kita dingin sedikit, wudhu dulu, naik tuh Bu 15, jadi berapa? 25 gitu Bu. Tinggal kembali kepada diri kita mau mengambil yang mana pahalanya. Jadi kalau tahlil nih Bu Yoyon nggak punya wudhu, nggak apa-apa, tapi ganjarannya cuma 10. Wudhu dulu, naik tuh Bu Yoyon, jadi berapa? 25. Tinggal gitu
sekarang kok nggak lihat? Iya dah, nggak diperlihatkan bukunya. Ntar baru di akhirat disebar bukunya. Lalu kemudian bener nggak kata si A nih? Ntar baru ketahuan. Oh iya bener, 25 per huruf ya, baru ketahuan. Kalau sekarang mah ya, maka tinggal kembali lagi kepada diri kita, bahwa ketika kita ingin menaikkan pahala, ya itu tadi. Kalau baca Quran di dalam sholat itu udah pasti punya wudhu ya Bu, pakaiannya rapi, menghadap kiblat pula, maka gede. Udah pakaian rapi, menghadap kiblat pula, punya wudhu pula, dalam sholat pula, maka satu huruf Allah ganjar 100. Maka emak tingkatin ulah kuliah wahnya mahnya. Makan apal itu sabihis apal emak teh. Harus diamalkan di dalam sholat biar kita teh murojaah. Mama apal itu sabihis al-mulk ya. Kenapa? Ya nggak apa-apa mah. Biar malaikat nggak bosan nulisin mah. Kulhu lagi, kuliah lagi. Itu bener, trikul mulu ya Bu ya. Nggak apa-apa. Iya bener. Memang bener kan, sholat yang afdol itu adalah tulul qunut, yang paling lama berdirinya. Jadi bukan paling cepat ya, tapi paling lama berdirinya. Kalau baca Al-Quran bukan paling banyak juznya, bukan paling banyak dibacanya, tetapi yang paling lama dia membacanya, itu yang Allah lihat. Maka oleh karena itu ibu-ibu, di bulan Rajab ini ya mari kita tingkatkan amal ibadah. Pokoknya mah nggak ada ibadah khusus. Yang seneng puasa sok puasa, nggak ada larangan mau tanggal berapapun. Yang penting kalau 1 bulan penuh, nggak boleh nih Bu, bulan Rajab nih harus ada 2 atau 3 hari yang dibatalkan kalau bulan Rajab. Sama bulan Syaban pun juga. Jadi jangan mentang-mentang rajin puasa 1 bulan ngebleng ya, apa bahasa, bukan ngebleng ya, itu nggak boleh gitu ya. Maka yang seneng puasa ya sok puasa di bulan Rajab, tapi jangan pernah misalkan merendahkan atau memojokkan orang lain yang nggak puasa. Barangkali orang lain punya amalan yang beda yang lain, mungkin dia tanpa sepengetahuan kita bersedekah kepada dengan secara sir gitu ya. Jangan mentang-mentang kita suka puasa nih, gua nih suka puasa ahli surga, enggak gitu ya. Karena kata sebagian ulama itu rezeki itu Bu sama dengan ibadah. Jadi enggak semuanya ibadah bisa kita handle. Udah sholat tahajudnya rajin, duhanya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin, enggak gitu. Karena sama dengan rezeki gitu. Nah maka oleh karena itu bulan Rajab ini yang senang puasa, mungkin Allah berikan rezekinya itu dia ibadahnya dengan puasa. Ada juga misalkan yang rajin tahajud, sok silahkan rajin tahajud, tapi pagi-pagi jangan ngomongin orang. Jadi dia baik banget, udah dia tunuh, dingin, pegel, wiridan, dapat pahala banyak, pagi-pagi pahalanya dibagikan sama orang. Cerita ya. Oh itu apalagi di tukang sayurnya. Maka iya itu. Nah itu kalau mau ngomong kayak gitu kita harus punya teman Bu, ya komunitas gitu. Komunitas yang memang orang-orangnya itu udah paham dengan diri kita. Itu baru kena kepada ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita punya teman untuk curhat masalah ibadah. Jadi udah bukan sama orang yang nggak kenal ya Bu, sama orang yang kenal, yang sama-sama sering melaksanakan sholat tahajud juga. Itu sebagai ungkapan nikmat kita gitu. Ya kalau misalkan tentang uang, gaji, ya dengan orang-orang yang sama gajinya segitu gitu. Alhamdulillah saya dapat rezeki gitu. Jangan kita curhat ke maling ling semalam saya dapat uang banyak, ya udah habis itu. Ya jadi sama Bu, kita juga benar itu bisa tahajud, bisa ngaji kayak gini, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang harus kita bilang kepada orang lain. Tapi kepada siapa? Kepada teman nih kayak ini nih. Ini adalah teman. Kalau kita ngomongin kemarin ngaji nggak? Oh saya mengaji gini-gini, itu udah bukan ria Bu. Kalau sama teman gini nih, karena udah teman di sini. Ini tiba-tiba sama orang yang nggak biasa ngaji, yang nggak biasa sholat tahajud kita ngomong, kecuali satu untuk memotivasi ya, untuk memberikan dorongan semangat kepada dia, itu boleh. Tapi hati-hati karena sangat tipis Bu halangannya. Antara memotivasi orang lain dengan kita ria itu tipis banget Bu.
kalau kita salah-salah ngomong bros aja, dari tadinya kita mau memotivasi orang malah jadi jatuh ke ria. Maka pagi-pagi itu di tukang sayur harusnya Ai itu sama Miza, ibu-ibu, yuk kita mulai gibah kita, gibah syar'i dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tar Al-Fatihah dulu, terus ngomongin orang. Tar udah mau pada pulang, yuk ibu-ibu kita baca kafaratul majlis yuk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, gitu. Nah itunya jadi gibahnya gibah syar'i kalau gitu. Bohong nih. Mana ada gibah syar'i? Nah nggak apa-apa kalau sama teman ya Bu ya. Kalau yang biasa ngaji nggak apa-apa. Itu bagus Bu untuk memotivasi diri. Itu di surah apa? Wadduha ya. Ad-duha kan ujung ayatnya itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan adapun nikmat yang datang kepada kita fahadits, harus diberitahukan kepada orang. Kalau suami kepada istrinya, seorang suami Bu mau nampang, mau riak gimana sama istrinya? Orang istrinya tahu kok keburukannya. Iya, coba sekarang teteh misalnya mau ngomong ke si AA, alhamdulillah tadi sholat tahajud, alhamdulillah. Udah bukan ria tuh kalau teteh ngomong ke si AA ngomong ke teteh udah bukan ria Bu. Itu namanya membicarakan. Kecuali tiba-tiba teteh ada orang ke sini, ayo, nah itu ria namanya. Jadi gitu, yang pertama itu ya, banyak memohon ampun kepada Allah bukan hanya dengan istighfar, tapi dengan kelakuan kita. Sedekah, sholat, baca Quran, itu teh dalam rangka memohon ampun Bu kepada Allah. Kemudian yang kedua, jangan lupa sih ya, selalu mengingatkan adalah tentang qada puasa gitu ya. Miza, terutama Miza yang masih muda sama Ai mungkin masih haid gitu ya. Kalau Bu Haji Uhun, Bu Yoyon sudah tidak haid, insya Allah sudah istiqomah ya. Nah maka kita hitung berapa batal kita. Karena kenapa? Fadainun ilallah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah mah itu lebih hak untuk dibayar. Jangan sampai misalkan ketika kita meninggal, kata anak cucu kita, Bapak, Ibu hadirin jamaah, apabila orang tua kami pernah berhutang, silahkan hubungi keluarga kami. Kalau untuk urusan duit ya, tidak pernah kita ingat orang tua kita itu punya utang apa. Maka ketika orang tua kita punya utang puasa, kita wajib Bu untuk mengqadanya sebagai anaknya. Kenapa? Boleh jadi orang tua kita batal puasa karena melahirkan kita. Boleh jadi orang tua kita batal puasa karena sesuatu yang diakibatkan oleh diri kita, nyari makan segala macam. Gitu bisa. Maka kalau kita mampu mengqadanya, qada. Kalau tidak, kita dengan fidyah. Kemarin fidyah itu wajib berapa masih ingat? 12.000. Fidyah itu 12.000 untuk satu hari ya. Satu hari nggak puasa karena bukan disengaja ya, karena uzur atau karena melahirkan gitu ya. Itu fidyahnya 12.000 minimal. Tapi kita pengen yang lebih baik. Nasi padang kan 12.000 ya. Lumayan sama ayam, terus teh jumbo itu berapa? 15.000 lah udah. Itu pas jadi 15.000 gitu maknya. Itu ya fidyah. Lalu kemudian di masa muda kita mungkin pernah kita batal, maka di bulan Rajab ini adalah waktunya kita qada. Kalau kita mau puasa udah niatin qada aja Bu Yoyon ya. Insya Allah sunnahnya dapat, qadanya terlunaskan. Niat qada aja udah. Walaupun misalkan kata Allah itu, kata malaikat, kamu udah qadanya udah penuh, insya Allah dicatatkan jadi pahala sunnah. Maka niatkan qada aja. Puasa pada bulan yang Allah muliakan adalah sunnah, disunnahkan, dianjurkan. Maka udah qada aja udah. Terus yang terakhir selalu saya niatkan adalah tentang kafaratul uzma ya, yang pernah melakukan hubungan intim pada siang hari bulan puasa. Nah ini dosanya itu harus ada penebus yang khusus ya. Nggak akan bisa terhapus oleh umroh setiap tahun, oleh berhaji setiap tahun ketika kita melakukan hubungan intim pada siang bulan puasa. Miza jangan ngelamun kayak pernah aja Miza ya.
Kalau kita pernah melakukan itu, maka kalau kita mampu harus membayar kafarat dosanya itu adalah dengan memerdekakan 2 abid. 1 abid itu adalah seharga 1 unta. 1 unta itu rata-rata 75 juta. Kali 2 berapa? 150 juta. Jadi Ai dan Miza, kalau nanti bulan puasa si abangnya pengen mengadakan rapat, Ai tanya, abang punya uang gak 150 juta? Kalau punya, udah ayo gitu. Lalu kalau memang gak kuat dengan syarat, dengan dosa apa? Dengan kafarat yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini harus terus ya, harus mutawaliyat berturut-turut. Batal misalnya balik lagi dari awal. Nggak akan ada yang kuat. Allah maha pemaaf, maha pengampun. Lalu yang terakhir, keringanan terakhir adalah memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Itu tadi tuh 15.000 kali 60 900.000 gitu. Nah, sejuta lah ya. Kapan ini diberikan? Mau diberikan kepada satu-satu, sok silahkan. Miza misalkan, oh iya pernah tahun itu waktu pengantin baru, misalnya nyengir kayak nyadar udah, sama kayak Ai nyengir aja, oh iya pernah. Nah itu walaupun Ai mau nggak haji, naik haji 7 kali nggak akan bisa terhapus dosanya. Jadi Ai sama Mas Prabu malam-malam main aja ke Parung, beli nasi misalkan 60 bungkus, Ai bagi-bagikan kepada fakir miskin. Udah. Atau misalnya mau dibagikan uangnya gitu ya kepada seseorang, ke 1 orang atau ke 60 orang, sok silahkan. Bil khusus pada bulan puasa, kasih aja udah ke panitia zakat di masjid. Niatnya adalah kafaratul uzma. Jangan bilang gini ke si AA, misalnya AA, nih saya ada uang 2 juta. Kenapa nih? Dulu 2 kali saya kikit uang. Jangan bilang nih, nggak usah diomongin. Udah WA, ini apa? Udah kafarat apa? Paling sehat senyum. Oh iya gitu. Jadi ntar bulan puasa kalau Miza ngasih uang 1 juta ke si AA pas jadi panitia zakat, oh dia berarti dia pernah gitu ya. Oh iya. Dicicil boleh dicicil juga daripada enggak. Gitu ya, bercanda ibu-ibu, tapi memang ini hukum harus kita harus kita pelajari ini hukum, karena enggak akan bisa terhapus dosanya kalau bukan dengan cara seperti tadi ya, Mak. Mak cenah pernah dulu wayahna, Mak. Mumpung masih hidup wayahna dibayar. Boleh kapan saja. Kapan saja. Iya. Benar. Ya. Kan kayak kata Imam Syafi'i kayak gini. Kalau misalnya kita nih batal puasa itu tahun kemarin ya 1446. Ini harusnya dibayar nih tahun ini pula nih. Baru itu 1 hari, ya bayar 1 hari. Tapi kalau misalnya dientar-entar 3 tahun ke depan baru kita bayar, maka itu harus dengan fidyah. Jadi puasa tetap bayar fidyah 15.000. Itu kata ulama golongan yang keras. Tapi sebagian ulama yang golongan yang lembek udah qadha aja gitu. Nah maka oleh karena itu sekali lagi kita perhatikan ya, maka di bulan puasa seberat apapun insya Allah lah ibu-ibu kuat. Seberat apapun kita menjalani puasa, udah kalau memang nggak membahayakan jiwa kita, udah jangan batal. Berat bu gantinya. Bayangkan 1 hari aja kalau kita puasa rame-rame itu nggak berasa. Tapi kalau di bulan Syawal kita puasa sehari, aduh berat banget, lama banget. Baik ibu-ibu, nggak berasa ya kalau ngaji Al-Qurannya nggak keburu, dari jam 4 udah jam 5:30 aja, nggak apa-apa. Yang penting mah ngumpul-ngumpul kayak gini memperingatkan diri kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kehadiran ibu-ibu juga mudah-mudahan Allah catatkan sebagai catatan kebajikan, juga mudah-mudahan hati kita itu
melunak gitu. Yuk kita berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada sore hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhai kebutuhan kami tersebut. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Yuk sama-sama baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah teteh ke mana? Naon? Kalau dulu masih muda nih kayaknya pernah ngalamin lagi puasa begitu deh. Iya, perlu dibayar. Dibayarnya dari sekarang bisa, kayaknya lupa nggak ingat. Bisa. Kapan saja bisa. Bil khusus entar bulan puasa. Nggak apa-apa. Memang harus jujur. Ya, orang yang paling hebat itu adalah mengakui kesalahan dan menyadari. Itu orang yang jarang di Indonesia tuh yang kayak begitu. Bayarnya kayak mana nih? Sekarang boleh, nanti boleh. Mau sekarang boleh, mau puasa boleh, ya. bayarnya mana dibayarnya? Boleh tadi. Mau Bu Haji bayar kepada setiap orang misalkan dibagikan 15.000, so. Mau misalkan kepada 3 orang berarti kan 300 ribuan. Siapa mereka? Yaitu yang asnaf yang 8, mau fakir miskin, ibnu sabil, janda-janda. 60. Berarti 900 ribu. Kata Bu Haji tadi 1 juta lah. Hah? Iya, iya sekali. Sekali. Ya iya itu. Ayo mah udah ntar di belakang. Nggak apa-apa Bu Haji. Ini adalah sebagai apa ya, pengingat buat diri kita. Iya. Jadi misalnya Bu Haji mau uangnya nggak ada, mau dicicil sok silahkan. Silahkan. Di sini mau di ya. Nggak usah. Tinggal kita itu aja, tinggal dalam hati aja Bu Haji. Mau berikan kepada fakir miskin sok. Oh silahkan. Oh. Ya. Itu. Mau ke masjid ntar puasa silahkan. Gitu mau dicicil sih. Allah mah pokoknya Maha Pengampun lah. Yang penting ada niat gitu kita untuk apa namanya untuk. Ya, nggak tahu. Kalau nggak tahu diampunin. Ya itu kalau nggak tahu diampunin tapi ya bayar geus. Misalnya berbuatnya malam, terus kesiangan mandinya bagaimana? Oh enggak, kalau itu beda. Kalau misalkan maaf ya ini sering terjadi, benar Mas Ari pertanyaannya bagus. Namanya manusia ya. Kalau memang kita kesiangan ya Mas Ari, misalkan berbuat kita jam 2 gitu ya, blek tidur bangun jam 5 gitu ya. Nah maka kita langsung mandi besar, langsung puasa, sholat subuh itu boleh, tidak mempengaruhi puasa. Tidak, karena kenapa? Karena
Iya, tidak mempengaruhi, nggak apa-apa karena Oh iya kan udah. ya kewajiban seorang yang tidur itu adalah ketika bangun. Tapi kalau gini misalkan jam 4:30 kita tuh tahu bangun, oh udah subuh, tidur lagi, itu yang salah. Itu mah Kan berbuatnya malam jam 2. Jadi bangun misalkan jam 6. Aduh, ini belum mandi nih. Gitu. Langsung kita mandi besar. Mandi itu emang. Ya mandi besar terus puasa udah nggak apa-apa. Ini sering terjadi sih ya, juga pernah ngalamin kayak gitu. Kalau gitu ya. Hah? Kemarin habis ini terus kita mau sahur nih ya, belum mandi dulu. Gulayan kan gulayan apa udah lewat. Enggak, kalau Dulu. misalnya kita jadi sahur, sahurnya ini enggak sah enggak gitu. Jadi makan sahur dulu Mandi dulu kita. Oh, enggak mau. sampai subuh gitu. Sampai sahur aja gitu. Sampai subuh nggak? Enggak. Misalkan kita malam. Ah. Kita sahur udah kesiangan belum mandi dulu. Nah mandinya jam berapa Bu Yoyon? Nanti kalau udah itu mau sholat gitu. Iya, sudah masuk subuh belum? Belum, kan kita mau sahur itu kan katanya harus sahur dulu. Iya. Iya, asal jangan sampai ke waktu subuh. Kalau masalah makan mah nggak ada keharaman, cuman makruh. Iya. Nah itu. Yang jangan itu abis begitu langsung makan, takutnya ada kuman. Iya. Iya. Yang terbaik mandi dulu ya Bu Yoyon. Yang terbaik. Kemudian yang kedua, kalau memang nggak keburu kita mandi, yang baik adalah buat Ain ya Bu Yoyon udah nggak bakalan ke halaman lagi. Ain sama Miza, ya cuci, ya terutama maaf pertama cuci kemaluan, kedua cuci tangan, kalau bisa wudhu. Udah gitu makan. Ntar sebelum subuh, inget nih, sebelum subuh kita udah harus mandi. Jadi masuk waktu subuh itu udah harus bersih. Tapi kalau misalkan udah adzan subuh kita belum mandi, itu nggak sah tuh kita puasanya tuh. Karena kita dalam keadaan junub. Salah satu syarat masuk puasa orang berpuasa itu adalah suci dari hadas suci dari hadas besar ya. Kecuali kesiangan makan beda. Ini mah kita sadar bangun tapi mandi di entar-entar. Gitu, itu nggak sah tuh puasanya tuh. Iya. Sama sih ya, juga dulu pernah gitu Bu Haji, hanya saja tidak melakukan hubungan ya, hanya misalkan tidur-tiduran gitu. Ya. Nggak apa-apa. Tidak batal. Yang tidak membatalkan itu keluar air mani, baik laki-laki atau perempuan yang tidak sengaja. Kalau disengaja itu batal. Kalau tidak. Kalau misalnya cuma mimpi nggak apa-apa. Tidak. Kalau keluar air mani tidak apa-apa kalau tidak sengaja mah. Kenapa? Ya wajib mandi. Kan mandi mah nggak membatalkan puasa Bu ya. Ya nggak apa-apa, sama sih. Juga pernah dulu lagi pesantren ya tuh. Habis sholat duhur, namanya anak muda itu sempat bingung tuh. Ini gimana ya? Akhirnya nanyain sama senior, udah mandi aja kamu, nggak batal puasanya gitu. Dulu tuh. Alhamdulillahirobbilalamin.